Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ulama yang satu mengkritik ulama yang lain, dan ulama yang lain mengkritik ulama yang lain lagi. Itu dalam sejarah, itu hal yang sangat biasa ya. Kenapa saya katakan sangat biasa? Karena memang itu lumrah terjadi karena mereka ingin saling menasehati antara satu dengan yang lain ya. Tetapi kita lihat para ulama menasihatinya dengan sangat baik. Kalau itu dengan argumen yang sangat benar, artinya sangat matang, dan itu dengan ilmu dan dengan adab. Jadi mengkritik itu dengan ilmu dan adab. Bagaimana cara mengkritik ulama? Dengan ilmu dan adab. Kalau ilmumu ya belum nyampe, adabmu masih setengah-setengah, mending nggak usah. Mending lebih baik husnuzon saja. Nah ini dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana sih cara mengkritik ulama. Kamu bukan ulama mengkritik ulama. Nah ini ya, ini kalau ulama mengkritik ulama itu biasa ya, biasa. Mereka mengkritik dengan ilmu dan dengan adab. Kenapa dengan ilmu? Berarti hujah atau argumen yang disampaikan itu benar-benar benar, artinya memang ada. Kalau kemudian dengan adab, dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan tidak emosi, tidak mencaci maki ya, dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita melihat misalnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, pada awalnya beliau sangat menentang tasawuf. Beliau itu ahli dalam ilmu fikih. Beliau termasuk adalah faqih minal fuqaha. Rujukannya kalau kita sampai sekarang baca kitab-kitab turos fikih, mesti ya disebut Al-Aiz bin Abdissalam ya. Itu adalah ulama terkemuka dalam ilmu fikih. Nah, beliau menentang tasawuf. Pada suatu ketika pada musim haji, Imam Asyadzuli ya, Imam Asyadzuli itu adalah yang nanti pencetus sebuah aliran tarekat ya, tarekat Syadziliyah, dan dinisbahkan tarekat Syadziliyah itu kepada nama beliau, yaitu Imam Asyadzili, Syadzuli. Ada yang mengatakan Syadzuli, ada yang mengatakan Syadzili ya. Nah, Imam Asyadzuli ini kemudian setelah melaksanakan haji itu mencari Syekh Al-Aiz bin Abdissalam ya, dicari ke rumahnya, ketemu, ngobrol-ngobrol, kemudian Syekh Asyadzuli berbicara, menyampaikan seperti ini. Wahai Syekh ya, yaitu ngomong kepada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, wahai Syekh, engkau mendapat salam dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah mengirimkan salam untukmu. Kemudian dia terdiam, bergetar, karena selama ini dalam benaknya, di dalam fikih ya, tidak terlampaui itu yang seperti itu. Dapat salam dari Rasulullah ya, tidak terlampaui. Akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian menangis dan belajar kepada Imam Asyadzuli, kepada Syekh Asyadzuli, Imam Asyadzuli ini. Belajar apa? Belajar tasawuf. Nah, disitulah kemudian beliau tidak lagi menentang tasawuf, Beliau akhirnya belajar tasawuf. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa setiap pribadi itu mungkin bisa mengalami perubahan, setiap pribadi mungkin bisa berubah. Kenapa? Karena belajar bisa menjadi lebih baik. Itu yang harus kita pahami. Bahkan sekelas ulama pun punya fase-fase pemikiran, tahapan-tahapan. Nanti kalau kita belajar dalam biografi sejarah ulama, itu hal yang biasa dan hal yang lumrah gitu loh. Hal yang lumrah. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri awalnya adalah sangat aklani, sangat menggunakan logika, nalar. Tapi di akhir hidupnya ya, beliau malah menulis tafsir ya, tafsirnya Imam Ar-Razi itu ya, tafsir Al-Kabir ya, itu malah kental dengan tasawufnya. Bukan aklani lagi, tapi tasawufnya. Digabungkan semuanya itu dengan cita rasa tasawuf yang sangat indah. Bayangkan itu ya, bayangkan. Nah, maka kalau kita melihat bahwa ada iman ya, yang 6 poin disebut rukun iman, nanti dikembangkan para ulama menjadi ilmu tauhid. Ada Islam, rukun Islam yang 5 poin itu kemudian dikembangkan nanti menjadi ilmu fikih. Kemudian ada rukun ihsan
ya. Yang 2 poin itu kemudian dikembangkan menjadi ilmu tasawuf, dan semua ulama ya rata-rata menulis buku yang mudah untuk orang awam itu adalah dengan melengkapi 3 hal itu. Meskipun nanti di kitab yang lain mereka akan menulis spesifikasi yang bermacam-macam, tapi pasti menulis juga satu kitab yang untuk orang awam dan isinya adalah gabungan antara fikih, tauhid, dan tasawuf. Nah, misalnya Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menggabungkan 3 hal tersebut. Kemudian nanti kitab Bidayatul Hidayah ini disyarah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang disebut sebagai Sayyid Ulama Il-Hijaz, penghulunya, tuannya ulama daratan Hijaz, yaitu asli Nusantara, itu dari Banten ya, Bantani, Banten ya. Itu menulis penjelasan dari Bidayatul Hidayah, itu berjudul Maroki Ubudiyah. Nah, ada juga dari Palembang ya, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dari Palembang. Beliau juga menulis kitab Hidayatus Salikin ya, untuk mensyarah atau menjelaskan kitabnya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Nah, disinilah para ulama rata-rata ya menulis sebuah kitab yang di dalam kitabnya itu yang digunakan untuk orang awam adalah gabungan antara tauhid, fikih, dan akhlak atau tasawuf. Tasawuf di sini lebih kepada penyucian hati, lebih kepada mengendalikan hawa nafsu, dan nasihat-nasihat untuk kehidupan, bagaimana menjalani hidup, membersihkan hati lah intinya. Maka kita melihat kalau ada ulama saat ini mengkritik ulama yang lain, itu biasa dan lumrah, asal dengan ilmu dan adab. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana cara mengkritik ulama? Begitulah caranya. Maka kalau Anda belum ulama, jangan kemudian mengkritik ulama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.